Oke teman-teman, pernah mikir nggak sih gimana caranya seorang investor berpengalaman itu bisa nemuin saham bagus yang harganya lagi salah harga di pasar? Nah hari ini kita akan bedah tuntas proses berpikir mereka langsung pakai studi kasus nyata, saham MRK. Baik, ini di agenda kita. Kita mulai dari gambaran besarnya, yaitu kondisi industri farmasi. Terus, kita kerucutkan ke studi kasus kita, PT Merck. Setelah itu kita bakal obrak-abrik laporan keuangannya, intip strategi masa depannya, lalu kita adu dengan kompetitornya, dan terakhir, kita simpulkan semuanya dalam tesis investasi. Oke, bagian pertama. Kita harus paham dulu nih medan perangnya. Industri farmasi di Indonesia itu sekarang lagi menghadapi tantangan yang gak main-main, terutama soal ketergantungan impor. Bayangin ya, 90%, hampir semua bahan baku utama itu masih diimpor. Artinya apa? Setiap kali nilai tukar rupiah melemah, celep, biaya produksi mereka langsung bengkak. Ini resiko yang menekan seluruh industri. Nah tekanan ini teman-teman seolah-olah ngebelah industri ini jadi dua kasta. Di satu sisi, ada perusahaan yang super efisien, kasnya tebal kayak Sido dan KBF. Di sisi lain, ada yang kelilit utang besar. Jadi, penting banget buat kita tahu, nggak semua saham farmasi itu sama nasibnya. Jadi, di tengah situasi yang kayak gini, disinilah justru kesempatannya muncul. Perusahaan yang efisien dan kuat bisa jadi pemenangnya. Dan ini yang membawa kita ke bintang utama kita hari ini, PT Merck Tbk dengan kode saham MERK. Merek ini bukan pemain kaleng-kaleng ya. Dia ini bagian dari raksasa sains dan teknologi global dari Jerman. Di Indonesia mereka cerdas. Mereka nggak ikutan bakar-bakar duit di perang harga obat generik. Fokus mereka itu ke terapi-terapi khusus yang bernilai tinggi, yang artinya margin keuntungannya juga lebih tebal. Nah, sekarang kita masuk ke bagian favorit saya, bedah angkanya. Yuk kita lihat cerita apa yang bisa kita baca dari kinerja keuangan MERK di tahun 2025. Coba lihat angka ini. Laba bersihnya di 2025 itu lompat 58,9%. Ini bukan cuma pertumbuhan biasa, teman-teman. Ini adalah sinyal turnaround atau pemulihan fundamental yang kuat banget. Kalau kita rupiahkan, angka tadi itu artinya laba bersihnya jadi 243,9 miliar rupiah. Padahal di tahun 2024 cuma 153,5 miliar. Kenaikannya signifikan banget, hampir 100 miliar dalam setahun. Dan yang lebih penting lagi, ini nunjukin seberapa efisien mereka. Net profit margin atau margin laba bersihnya tembus 20,3%. Angka ini menempatkan Merck di jajaran paling atas, jadi salah satu perusahaan farmasi paling profitable di Indonesia. Nah, di tabel ini nih, kita bisa lihat sihirnya. Namanya itu operating leverage atau daya unggit operasional. Lihat deh, pendapatannya naik cuma sekitar 16%, tapi laba bersihnya meroket hampir 60%. Artinya apa? Artinya manajemennya jago banget ngendaliin biaya sambil terus naikin penjualan. Efisien. Oke, kinerja masa lalu emang keren. Tapi sebagai investor, mata kita harus selalu ke depan kan? Yuk kita lihat apa rencana Merck selanjutnya. Ada mesin pertumbuhan baru nggak? Ternyata ada. Di Maret 2025, Merck bikin gebrakan baru. Mereka ekspansi ke pasar diagnostik. Ini game changer teman-teman. Kenapa? Karena ini sumber pendapatan baru di luar jualan obat. Dan biasanya, margin keuntungan di bisnis bahan kimia laboratorium itu lebih tinggi. Dan ini bukan cuma rencana di atas kertas. Lihat proyeksinya. Perusahaan menargetkan internal rate of return atau IRR hampir 40% dari ekspansi ini. Gampangnya, ini tuh kayak target imbal hasil tahunan dari proyek baru mereka. Angka yang super menarik. Oke, jadi kita punya perusahaan yang lagi pulih kuat, plus punya katalis pertumbuhan baru yang jelas. Sekarang pertanyaan pentingnya, gimana kalau kita bandingin dia sama raksasa-raksasa lain di industri ini? Disinilah kita bisa nemuin potensi salah harga. Oke, di tabel ini banyak angka ya. Tapi biar gampang, kita fokus ke dua hal aja yang paling krusial buat nemuin harta karun. PER, yang nunjukin murah atau mahalnya harga, dan net margin, yang nunjukin kualitas perusahaannya. Kita bandingin langsung head-to-head antara Merck dengan pemimpin pasar, Kalbe Pharma atau KLBF. Grafik pertama ini nunjukin PER. Gampangnya, ini harga yang harus kita bayar buat tiap Rp1 laba yang dihasilkan perusahaan. Lihat deh, pasar ngargain laba Merck jauh lebih murah. PER-nya cuma 6,69 kali, hampir setengahnya dari KLBF yang 12 kali. Jelas, Merck lebih murah.
Tapi, sekarang coba lihat kualitas labanya. Wow, net margin merek itu 20,3%, hampir 2 kali lipat lebih tebal dibanding KLBF yang cuma 10,4%. Nah, ini dia inti dari analisis kita. Kita berpotensi dapetin perusahaan yang kualitasnya lebih oke dengan harga yang jauh lebih miring. Analoginya itu pas banget ya. Ini tuh kayak kita nemuin mobil sedan keluarga biasa dari luar, tapi pas dibuka kap mesinnya, isinya mesin mobil sport. Pasar kayaknya belum sadar sama kekuatan asli yang ada di dalam merek. Ini adalah sinyal kuat adanya potensi mispricing. Oke, dari semua data dan analisis tadi, mari kita tarik benang merahnya. Kita susun tesis investasinya, dan tentu saja, sebagai investor yang cerdas, kita juga harus lihat risikonya. Oke, ini dia bull case-nya, atau argumen kenapa saham ini menarik. Ada 4 pilar utama. Pertama, pemulihan fundamentalnya kuat banget. Kedua, kualitas labanya superior. Ketiga, valuasinya murah abis dibanding kompetitor. Dan yang keempat, ada katalis pertumbuhan baru yang jelas dari bisnis diagnostik. Tapi ingat, investasi itu selalu punya dua sisi mata uang. Investor yang bijak harus tahu risikonya. Apa aja? Yang pertama jelas ketergantungan sama bahan baku impor. Ini sensitif sama kurs rupiah. Terus ada risiko regulasi harga dari pemerintah. Persaingan dari obat generik yang lebih murah. Dan terakhir, kondisi ekonomi makro yang bisa ngaruh ke daya beli masyarakat. Jadi, setelah kita bedah semua ini, pertanyaan besarnya buat kita adalah, di tengah industri yang penuh tantangan ini, apakah pasar benar-benar udah kelewatan satu permata yang tersembunyi? Nah, pertanyaan kayak ginilah yang seringkali jadi awal dari sebuah investasi yang luar biasa.